anak-anak. Selamat Ibu. Apa kabar hari ini? Sehat, kuat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, ya, mari kita berserah diri kepada Tuhan. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Saya Bu. Ya, si Febri, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan-Mu dari rumah yang sampai di tempat ini. Ya Tuhan, sudah kerjakan menaikkan mata pendengar kami. Ya Tuhan, berikan kami kesehatan, kekuatan, kami bisa melihat keputusan kita seperti ampunilah dosa-dosa kami yang tidak menjadi pelanggar. Hanya inilah doa yang menjadi kesempurnaan. Kiranya Bapa menyempurnakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap berdoa. Amin. Amin. Baik, Ibu cek dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak. Apakah semua hadir hari ini? Ibu. Baik, sebelum kita melanjutkan materi kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Ya Bu. Lagu negeri kami berjanji mengikut negeri jiwa raga kami. Baik, silakan dulu. Baik, anak-anak kami masih semangat? Ya. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran kita pada hari ini, ya, Ibu tanya, masih ingatkah pembelajaran kita minggu yang lalu? Nih, ya, anak-anak Ibu pintar-pintar ya. Nah, kalau masih ingat, ya, siapa yang bisa, ya, menguraikan materi kita minggu yang lalu itu? Saya Bu. Ya, si Yusta, silakan berdiri. Tentang dongeng, tentang tumbuhan, tentang hewan. Ya, benar sekali. Ya, dia bilang pembelajaran kita minggu yang lalu tentang dongeng, tumbuhan, hewan. Benar sekali. Baik, kita lanjutkan. Siapa yang bisa menguraikan apa itu manfaat dongeng? Saya Bu. Ya, Itu cerita khayalan dan tidak benar-benar terjadi. ya, benar sekali. Siapa yang bisa menjelaskan perasaannya setelah membaca atau melihat video dongeng? Saya Bu. Ya, Sandi silakan berdiri. Perasaan saya melihat dongeng Bu gembira, senang dan bahagia. Ya, betul sekali. Baik, anak-anak semua, kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita masuk pada tema 2, menyayangi makhluk hidup, dan subtema 1, yaitu tumbuhan sangat berguna bagi kehidupan manusia. Sebagai tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4. Yang pertama, melalui kegiatan ini kita bisa menyimpulkan pengertian dongeng. Kedua, melalui diskusi kelompok kita bisa menguraikan manfaat dongeng dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melalui kegiatan ini kita bisa menguraikan bilangan
Kisah Kancil dan Buaya. Di sebuah hutan belantara yang luas, tinggallah beraneka macam satwa. Salah satunya adalah seekor kancil. Kancil yang satu ini terkenal akan kepintarannya. Selain pintar, ia juga sangat ramah. Hai bebek, asik sekali kamu berenang. Iya Kancil, air di sini sangat segar. Semua hewan di hutan itu merasa senang dengan Kancil. Selamat pagi, Kancil. Selamat pagi berang-berang. Sedang jalan-jalan, Kancil? Iya Kura, hari ini udara segar. Sayang kalau dilewatkan. Dan ketika mereka mempunyai masalah, Kancil dengan senang hati akan membantu memecahkan permasalahan tersebut. Di tengah perjalanan, ia merasa lapar dan mulai memakan dedaunan yang segar. Dedaunan ini belum cukup membuatku kenyang. Kancil kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencari makanan lain yang lebih segar. Semakin siang, cuaca terasa semakin panas. Sinar matahari hari ini sungguh terik. Aku jadi haus. Kancil pun berhenti di tepian sungai untuk melepas dahaga. Segarnya air sungai ini. Aku sudah tidak haus lagi. Air pegunungan memang menyegarkan. Kerongkonganku tak lagi kering. Selesai minum, Kancil melihat sesuatu yang menarik di seberang sungai. Itu pohon buah-buah yang segar. Namun sayangnya, arus sungai itu begitu deras. Kancil tak berani menyeberangi sungai itu. Kancil segera mencari akal untuk menyeberang. Andai ada sesuatu yang bisa membuatku sampai di seberang. Tiba-tiba, ia melihat beberapa buaya yang sedang tertidur di dekatnya. Aku jadi punya ide. Aku bisa memanfaatkan buaya-buaya ini. Kancil pun membangunkan salah satu buaya. Buaya, bangunlah sejenak. Hei, kenapa membangunkanku? Ini upah yang baru Ibu yang tadi itu dongeng tentang apa itu? Kancil dan buaya. Sekarang ya ada 3 hal yang perlu kita ketahui berdasarkan dongeng yang baru saja kita lihat. Nah, perlu kita ketahui dulu ya bahwa dongeng itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Ya, cerita yang tidak benar-benar terjadi. Yang bisa kita katakan dongeng itu merupakan khayalan. Ya, nah walaupun dia tidak benar-benar terjadi, akan tetapi dia mengandung kalimat fiktif atau kalimat imajinasi. Nah, berdasarkan dongeng tadi, ya ada 2 hewan. Yang pertama kancil, yang kedua buaya. Nah, beginilah cerita mereka. Ya, biar lebih jelas. Ya, nah, di suatu hutan, ya, ada 1 ekor kancil. Ya, ada 1 ekor kancil. Setiap hari, ya, dia mencari makanannya di hutan itu. Nah, di suatu saat dia berjalan mencari makanannya. Ya, makanan kancil itu di hutan yaitu dedaunan. Ya, tidak terasa kancil itu mau mendekati sungai. Setelah sampai dia di samping atau di pinggir sungai, ya, dilihatnya seekor buaya. Ya, dia melihat seekor buaya. Setelah dia melihat seekor buaya, kancil itu berteriak memanggil buaya.
kira kancil itu bisa dia makan? Maka dia masak. Nah, si kancil bercerita kepada buaya itu, ya, dia bilang, ya, buaya, ada sesuatu hal kabar gembira yang saya sampaikan kepada kalian, ya. Sesuai perintah raja, kalian semua buaya yang ada di sungai ini mendapat makanan istimewa dari raja. Waduh, bagaimana perasaan buaya? Senang kan? Senang. Ya, mereka senang karena mereka dapat makanan yang lezat dari raja. Terus dibilang kancil dengan persahabatan. Ya. Coba kalian berbaris di sungai, ya. Jumlah buaya itu ada 7, ya kan? Mereka berbaris dari buaya pertama, kedua, ketiga sampai dengan berikutnya. Nah, apa kata kancil? Siap-siap ya. Nah, kancil mulai melompati punggung buaya nomor 1. Melompat dia. Ya. Selanjutnya dia teruskan melompat di punggung buaya yang kedua. Nah, seterusnya dia melanjutkan melompat pada punggung buaya yang ketiga. Selanjutnya dia melompat ke punggung buaya yang keempat sampai dengan yang ketujuh. Nah, karena sudah berlaku dia melompati setiap punggung buaya itu, ya, kancil juga sudah sampai di tepi sungai, di seberang, ya. Nah, begitu dia sampai di seberang sungai, dia langsung berlari-lari, ya. Dia senang, ya. Buaya sangat marah. Mereka bilang, wah, kancil ini ternyata menipu kita, ya kan? Ya. Kancil ini ternyata menipu kita. Ternyata dia fungsikan kita untuk menyeberangi sungai, mencari makanannya di hutan sana. Nah, dengan senang hati juga dalam hati kancil, ya, tertawa. Nah, dalam cerita itu, ya, ya, ada yang perlu kita ketahui, ya. Berarti sifat kancil itu adalah sedang menipu. Berarti moral yang dia miliki itu kurang bagus. Dia menipu temannya demi kepentingan sendiri. Apakah kalian pernah menipu? Pernah. Jujur saja pernah. Tapi melalui cerita dongeng kita pada hari ini, Ibu harapkan kalau selama ini sering berbohong, maka kedepannya nanti tidak boleh berbohong. Nah, kemudian Ibu lanjutkan. Kancil tadi melompat dari punggung buaya yang pertama, ya kan? Ya, melompat ya. Stop. Dilanjutkan lagi. Stop. Sampai nomor urut yang ketujuh. Nah, berdasarkan lompatan kancil di atas punggung buaya, bisa kita ambil satu makna, ya. Punggung buaya itu yang berbaris berderetan di sungai itu merupakan contoh garis bilangan, ya. Sedangkan buaya dari urutan 1, 2 sampai 7 itu merupakan bilangan bulat, ya kan? Ya. Bilangan bulat atau bilangan cacat, ya. Nah, kancil tadi melompat di
yang pertama, 1. Nah, semakin melompat dia di depan, maka bertambah juga angka 1. Dari 1 melompat dia lagi berarti bertambah menjadi 2. Melompat dia lagi 1 bertambah 3. Melompat yang keempat menjadi 4 sampai seterusnya. Ya. Coba perhatikan gambar ini di atas. Ya. Ada berapa Kak buahnya di situ? 8. Nah, kita umpamakan buah yang berbaris itu adalah garis bilangan. Ya. Nah, mulai dari angka 0, baru 1, baru 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini adalah garis bilangan dan bilangan ini merupakan bilangan caca atau bilangan bulat. Nah, setiap kancil melompati 1, ya, berarti angka bertambah 1. Dia mau ke 2, berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kasih contoh. Ya, atau itu kasih salah satu. Ya, coba tentukan berapa penjumlahan dari 2 tambah 3 misalnya. Dalam garis bilangan, siapa yang bisa? Ya, disantap. Coba. Ya. Berarti penjumlahan bilangan caca 2 tambah 3 dalam garis bilangan adalah 5. Benar ya, tepuk tangan buat Santa dulu. Ada materi yang Ibu bagikan tadi bersama SKPD, coba Ibu perhatikan. Nah, sekarang kalian menjawab pertanyaan ya, yang ada dalam SKPD yang sudah Ibu bagikan. Ya. Sudah siap? Siapa yang bisa menampilkan hasil kelompoknya? Ya, kelompok 1 ya, kita kasih kesempatan untuk kelompok 1 untuk presentasi hasil kelompok mereka. Teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum kami menjelaskan hasil diskusi kelompok kami akan memperkenalkan kelompok kami, kelompok 1, anggota kelompok. Istana Putri Sari Rakyat, Izin yang terbunuh di Indonesia Singapura. 1. Apa arti dongeng? Dongeng adalah cerita yang tidak pernah terjadi atau khayalan. 2. Apa manfaat dongeng? Dongeng bermanfaat untuk 1. Membuat hati senang dan gembira. 2. Memberikan semangat. 3. Mengembangkan imajinasi. 4. Menyampaikan kisah-kisah moral kepada anak. Baik, kasih tepuk tangan dulu. Ada kira-kira yang ditanya tentang hasil
beberapa evaluasi dari materi pembelajaran kita hari ini. Sudah siap? Serahkan di depannya hasil kerja kelompok. Sebelum kita mengakhiri yang merupakan kesimpulan materi kita pada hari ini, ya, ada 4. Yang pertama tadi apa itu? Dongeng. Itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Itu mengandung makna imajinasi dia. Yang kedua, manfaat dongeng. Manfaat dongeng itu bisa memberikan kesenangan, kegembiraan, dan menambah pengalaman. Iya kan? Iya, Bu. Nah, sedangkan tokoh dalam dongeng itu yang merupakan pemeran. Seperti dongeng tadi, ya, pemeran utamanya di situ adalah kancil dan buaya. Ya. Dan yang keempat, kesimpulan yang keempat yaitu tentang bilangan cacat, ya, atau bilangan bulat. Di mana bilangan bulat itu bilangan yang tidak termasuk negatif. Sesuai dengan garis bilangan yang Ibu jelaskan di papan tulis. Ada yang ditanya? Tidak, Bu. Sudah bisa dimengerti? Sudah, Bu. Sekian saja pertemuan kita pada hari ini. Ya, sebelum kita pulang, siapa yang bisa memimpin kita doa penutup? Saya, Bu. Ya, si Mevan. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, dari pagi sampai siang ini kami telah belajar sampai pada hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau pulang dan berpisah-pisah. Ya Tuhan, antara kami di rumah kami masing-masing.